Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa kemiskinan atau mungkin rendahnya kedudukan di tengah masyarakat tidak menjadikan seseorang rendah di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah pada keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Dan dalam hadis Nabi SAW tegaskan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah melihat kepada rupa, kepada harta yang kalian kumpulkan, banyak sedikitnya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak melihat kepada itu semua. Akan tapi Allah jalla wa ala melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan ketahuilah bahwa karamul akhirah at-taqwa. Keutamaan dan kemuliaan di akhirat adalah pada ketakwaan seorang hamba. Terlebih lagi di dalam Islam, kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak rendah, mereka tidak dipandang sebelah mata, dijauhi. Bahkan justru kita diperintahkan untuk mendekati mereka, mengayomi mereka, menyayangi mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin, dekatilah mereka. Apa akibatnya? Allah Ta'ala akan dekat kepadamu pada hari kiamat. Begitu pula pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, bahwa beliau mengatakan, Awsani khalili bisab'in. Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Di antaranya, bihubbil masakin wa an adwa minhum. Untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Ini semua menunjukkan bahwa orang-orang miskin bukan orang-orang yang rendah. Tidak pantas untuk direndahkan. Tidak pantas untuk dijauhi. Justru mereka, kita diperintahkan untuk mendekati mereka, untuk menyayangi mereka, dan mengayomi mereka. Bahkan para hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan keberadaan orang-orang miskin, kita bisa mendapatkan kemuliaan dan pahala yang begitu besar. Bahkan sampai kepada tingkatan kemudahan di hari kiamat. Dengan keberadaan orang miskin. Yang pertama adalah, ketika seorang hamba membantu meringankan beban, membantu meringankan kesusahan orang-orang yang memiliki kebutuhan, maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan baginya pada hari kiamat. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan, mengurangi beban seorang hamba di dunia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghilangkan dan mengurangi bebannya pada hari kiamat. Dalam artian, segala macam peristiwa kesulitan yang dia hadapi nantinya pada hari kiamat itu semua akan diringankan. Sehingga memudahkan ia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka Rahman. Kemudian yang kedua, cinta kepada orang miskin itu landasan cinta kepada Allah. Cinta kepada orang miskin itu landasan cinta seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita dekat dengan orang kaya, kadang ada sisi karena dia memang orang kaya. Kita membutuhkan harta darinya. Kita membutuhkan dukungannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau yang semisalnya. Ada faktor-faktor lain yang bisa menjadikan seorang bukan karena Allah. Kedekatan dirinya bukan karena Allah. Tapi kalau kita dekat dengan orang miskin, apa yang kita harapkan di dunia? Tidak ada. Ini menandakan bahwa ketika seorang hamba dekat dengan orang miskin, mengayomi orang miskin, ini menunjukkan bahwa ia dekat itu karena Allah. Karena memang kita diperintahkan, karena memang kita dianjurkan untuk senantiasa mengayomi orang-orang miskin. Tapi kalau kita dekat dengan orang kaya, bisa jadi karena kita ingin hartanya, kita ingin linknya, kita ingin segala macam kemudahan darinya. Tapi berbeda dengan dekat orang. Maka dekat dengan orang miskin ini sebagai landasan kecintaan seorang hamba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cinta karena Allah ini bisa menjadi penyempurna keimanan. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka pada saat itu telah sempurna keimanannya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan kita mengayomi orang-orang miskin bahwa kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang yang membantu kehidupan para janda dan orang-orang miskin, dia bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada seseorang yang sedang santainya istirahat di rumahnya sambil merasakan sejuknya AC, kipas angin, nyamannya kasurnya, nyamannya sofanya, tapi di sisi lain dia tetap bisa mendapatkan pahala yang amat sangat besar, yaitu pahala jihad. Dengan cara apa? Dengan membantu orang-orang miskin, dengan membantu para janda yang membutuhkan bantuan, dan yang semisalnya. Dengan itu kita bisa mendapatkan pahala jihad tanpa harus sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu ketika berjihad, harus keluar merasakan panasnya terik matahari, mempertaruhkan nyawanya, berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang ada yang pulang dengan tubuh yang penuh dengan luka, ada yang kehilangan tangannya, ada yang kehilangan kakinya, dan yang semisalnya, bahkan ada yang kehilangan nyawanya. Kemudian dia bisa mendapatkan pahala jihad. Namun alhamdulillah, di antara bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita, terutama yang saat ini, kita bisa mendapatkan pahala jihad. Dengan cara apa? Dengan membantu orang-orang miskin. Dengan membantu orang-orang miskin. Kemudian juga, di antara keutamaan, di balik mencintai orang miskin, kita bisa mendapatkan dan memperoleh sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, agar kita tidak sombong, agar kita tidak ujub dengan apa yang kita dapatkan, kita lihat kepada orang-orang miskin. Lihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Nabi berpesan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dalam perkara dunia, lihat tuh ke bawah. Kalau kita punya kendaraan saja, tidak memiliki mobil, lihat yang tidak punya kendaraan. Ada yang jauh lebih susah hidupnya. Itu yang membuat kita semakin qana'a, ridha dengan pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang membuat kita semakin mudah bersyukur, semakin mudah untuk bersabar, untuk menghadapi segala macam keadaan-keadaan yang menimpa kita. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, jangan benci orang miskin. Jangan jauhi mereka. Dekati mereka. Berdasarkan apa yang diperintahkan, dekati mereka, ayomi mereka, bantu kebutuhan mereka. Ya. Karena di balik itu semua, di satu sisi kita termasuk di antara hamba-hamba yang baik, hamba-hamba bertakwa. Di sisi lain, kita dengannya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dari mereka lah ya, kita mendapatkan pahala. Dari mereka lah kita bisa mendapat keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari mereka lah kita didekati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka cintailah mereka, sayangi mereka, bantu kebutuhan-kebutuhan mereka, ringankan kesulitan mereka. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.